Bubarkan Rabithah Alawiyah, lembaga rasis pembuat gaduh di NKRI. Ini ada tulisan yang menarik yang saya setuju secara garis besar dan perlu saya bacakan ini. Penting ini. Akhir-akhir ini, nah ini ya ini tulisannya. Nah, itu. Ya, tak bacakan dulu nanti kita komentari. Akhir-akhir ini ada serentetan kejadian yang semakin miris terjadi di negeri ini. Sebagaimana tulisan dan ulasan terdahulu, semua bisa diprediksi dengan logika waras bahwa benturan pasti akan terjadi. Manakala suatu kelompok yang merasa paling tinggi rasnya dengan klaim sesat berjualan agama terutama melalui komoditi nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, titik ya. Sementara itu negara masih terkesan acuh mengabaikan hal yang sangat sensitif tersebut. Entah sengaja melakukan pembiaran sambil terus dipantau perkembangannya, atau bingung mau berbuat apa terkait kekurangan ilmu atau ketidakcakapan dari oknum pemangku kebijakan yang terkait. Padahal usulan antisipasi sudah kami sajikan dengan cukup detail dalam kajian sebelumnya, yaitu ada HTPP RMI NU Banten.or.id rekomendasi kepada negara terkait pemasangan nasab Nabi Muhammad SAW. Ini nanti tautannya kita juga. Kita semua berharap negara tidak terlambat untuk hadir karena isu ini sangat sensitif, bahkan bisa mengancam stabilitas keamanan negara. Terlambat hadir bisa berakibat fatal dan harga yang dibayar tidak akan sebanding dengan segala solusi pasca kejadian. Adapun kelompok tersebut adalah imigran dari Yaman yang menamakan dirinya Bani Alawi atau Ba'alawi. Mereka keturunan Alawi bin Ubaidillah yang diklaim putra dari Sayyid Ahmad Al-Abah An-Nafat bin Isa Ar-Rumi Al-Husaini yang konon hijrah dari Irak ke Hadramaut, Yaman. Benarkah? Jawabannya sudah diulas dengan cukup detail di tulisan-tulisan kami sebelumnya. Catat ya, kelompok ini bernama Ba'alawi bukan Alawiyin. Karena itu berarti keturunan Imam Ali bin Abi Thalib, suami dari Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW. Jadi bukan Alawiyin tapi Ba'alawi ya. Sedangkan Ba'alawi ini masih belum ada pengakuan dari keluarga besar keturunan Nabi internasional sebagai keturunan Ali, baik dari jalur Hasan atau Husain. Keduanya putra Ali penerus nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa dikatakan klaim sesat? Satu, klaim itu bersifat sepihak, tidak didukung dengan pengakuan dari keluarga besar keturunan Nabi di seluruh dunia, terutama dari negeri asal leluhurnya, termasuk Yaman dan apalagi Irak. Dua, klaim ini tidak memenuhi kaidah nasab yang benar, karena catatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa kosong selama sekitar 5 abad 4 sampai 9 Hijriah. Dan tiba-tiba dicantolkan pada kitab kalangan internal, baik ditulis oleh oknum Ba'alawi sendiri atau murid dan koleganya pada abad 10 Hijriah. 3. Begitu ngototnya ingin dipercaya dan diakui sebagai keturunan Nabi, mereka melakukan berbagai perbuatan yang tercela, yaitu 1. Sistem pernikahan rasis, di mana putri mereka dilarang kawin dengan di luar golongan mereka dengan alasan kafa'ah, tidak sepadan atau sederajat nasabnya. Nasabnya sendiri belum jelas, sudah main klaim merasa paling tinggi nasabnya. Padahal kaidah itu tidak dilakukan di hampir seluruh keluarga keturunan Nabi. Karena derajat manusia paling mulia adalah ketakwaan, dan pernikahan terbaik adalah kecocokan antar pasangan dengan dilandasi cinta kasih sejati. Dalam sejarah lantaran rasisme inilah terjadi perpecahan antara kelompok Arab Al-Irsyad dan Ba'alawi. Dan luka itu tetap menggores dalam sejarah bangsa ini selama tidak dihapuskan ajaran sesat tersebut. Jadi kalau soal pernikahan antara Al-Irsyad dan Ba'alawi nanti di searching sendiri ya. 2. Sistem dakwah yang kooptatif dan hegemonik. Agama adalah ideologi pembebasan, di mana segala ketertundukan dan penghambaan mutlak untuk Tuhan, Sang Kausa Prima, pemilik dan penguasa alam semesta. Dan Tuhan mengajarkan banyak kebaikan untuk mengatur kehidupan hamba-hambanya. Namun ajaran suci yang tauhid atau keesaan tersebut dibelokkan dengan sistem wasilah atau perantara yang kebablasan. Mengapa? Wasilah itu perlu, tapi kalau bablasan ya sesat. Wasilah dalam Islam mayoritas diperbolehkan asalkan disertai kesadaran bahwa segala hal itu yang maha memiliki dan maha kuasa hanyalah Allah. Sementara apa saja baik makhluk atau
Amal yang dicintai oleh Allah hanyalah sebagai sarana untuk lebih dekat dan sampai kepada Allah. Dan kita boleh mengambil perantara tanpa menyekutukannya. Namun bila ajaran sudah dibelokkan, titik 2, kalian tidak akan dianggap mencintai Allah, melainkan harus mencintai terlebih dahulu kepada Rasulullah, dan tidak dianggap cinta kepada Rasulullah, melainkan harus cinta kepada keluarganya atau keturunannya, yaitu kami. Nah, itu yang kurang ajar. Dalam tanda kurung para habaib Ba'alawi. Ajaran ini benar adanya dan dalilnya kuat sekali, kecuali yang bagian akhirnya, yaitu klaim Ba'alawi. Sejauh yang ada keturunan yang asli pasti malu-malu meminta penghormatan dan kecintaan tersebut. Kalau yang asli malu kayak gitu. Keturunan yang baik pasti mendahulukan ketauladanan daripada pendoktrinan. Dan dengan doktrin tersebut umat akan dibikin mati akalnya, hilang kritisnya, serta cinta buta. Harusnya agama itu mencerahkan, malah akan menjadi media penindasan ini. Mereka yang mencoba kritis akan dituduh tidak cinta kepada keluarga Nabi. Ya, ini fitnahnya kayak gitu ya. Ancamannya tidak dapat syafaat Nabi dan masuk surga. Seolah hanya dengan tunduk kepada Ba'alawi, Anda baru berhak dapat tiket surga. 3. Suka menafikan, merendahkan, dan seolah tidak suka apabila ada kelompok lain yang mengaku juga bertalian nasab dengan Rasulullah. Ini aneh. Harusnya seseorang itu bahagia bila ketemu dengan saudaranya. Yang ada ini malah seperti dianggap saingan atau mungkin akan mengancam jatah periuk nasinya. Ini terjadi dengan keturunan Bani Wali Songo atau Kesultanan Nusantara yang memiliki manuskrip, catatan keluarga yang tua, terjaga, dan banyak yang isbat internasional malah telah diakui sebagai bagian dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu sebelum melakukan isbat internasional bukan saja dituduh palsu, majhul atau terputus, bahkan sering terjadi persekusi nasab. Lalu dipaksa tanda tangan menyatakan salah dan minta maaf. Ini biasanya ngerahkan gali-gali pekok itu ya. Budak-budak yang nggak punya akal. Sebagian mungkin ada yang benar-benar palsu, tapi hobi tuduhan keji itu juga menimpa banyak keluarga terhormat. Baik dari kalangan pesantren atau Kesultanan Nusantara. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Yang sudah terisbat internasional gantian menertibkan mereka yang klaim lokal dan sepihak tersebut. Mungkin ini patut dicoba sebagai bagian dari people power pribumi kepada imigran yang arogan. Mengingat negara yang cenderung abai kadang juga gantian harus dididik oleh rakyatnya. Bukankah kita menganut sistem titik 2 dari, untuk, dan oleh rakyat? 4. Gemar mengklaim dan memutarbalikkan sejarah. Semua sudah diulas dalam tulisan ini. Ini kelihatan ya. Ya, dari penulis yang sama. Lanjut. Kejadian-kejadian miris terkini. Melihat fakta bahwa segala macam peringatan, himbauan, teguran maupun sindiran kepada Ba'alawi sudah dilakukan, namun malah semakin gencar memproduksi ceramah yang arogan, bahkan provokasi kepada umat yang masih terkooptasi oleh metode hegemonik mereka. Ini banyak ditemukan dalam jejak digital di media sosial yang akan sangat banyak bila dikumpulkan menjadi serial dakwah yang ngeri-ngeri sedap rasanya. Dari menghina ulama anjing kalau berdekatan dengan pemerintahan. Lalu apakah pers kita yang kiai itu termasuk bagian dari ini? Atau Raja Maroko, Raja Yordania, Rahbar Iran, Darul Iftah, Al-Azhar Mesir, bahkan Wali Songo yang terlibat dalam suksesi Majapahit ke Demak, Demak ke Pajang hingga Mataram Islam, Cirebon, Banten, Palembang, dan lain-lain. Atau ceramah menghina kiai yang tidak cinta kepada Ahlul Bait agar jangan diikuti. Yang itu jelas diarahkan Ahlul Bait itu ya mereka sendiri, Ba'alawi. Padahal lucunya kiainya yang banyak sudah isbat internasional. Dianya yang menuduh masih klaim lokalan. Rasanya Sri Mulat kalah lucu melihat ceramah-ceramah bodoh dan provokatif tersebut. Sri Mulat sudah nggak ada ya. Namun serendah-rendahnya kualitas ceramah apabila ditelan mentah-mentah oleh mereka yang kadung tercuci otak dengan taklid buta, pasti akan mengakibatkan tindakan di luar batas. Dan akhirnya inilah yang terjadi. 1. Persekusi dan tindakan anarkis kepada Gus Fuad Pleret Jogja tanggal 20 Maret 2023. Ini saya dipersekusi, tapi yang persekusi malah bonyok sendiri. Gitu. Ini juga dilaporkan, mereka lapor, terus kita juga disarankan untuk
lapor ke Polres, nah, enggak apa-apa, santai wae. Densus semua teman kita. Ini ya, apabila ulama sekondang beliau, berarti saya kondang ya ternyata, menurut penulis ini ya. Dan dari keturunan keluarga besar Mursyid Thariqah dan memiliki terah keluarga besar yang sangat kuat saja, mereka berani mempersekusi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang relatif dianggap lemah? Ya ini memang betul itu. Jadi saya melihat bajingan-bajingan itu dididik untuk berani dengan para ulama itu. Kurang ajar. Padahal dulu di mana-mana sebajingan-bajingannya orang itu tetap dididik untuk hormat kepada ulama, kepada pengasuh pesantren. 2. Belum dingin peristiwa ini terjadi persekusi lagi kepada Gus Baidowi, Mbah Dowi di Kebumen, Jawa Tengah. Nah, ini ada tautannya, cari sendiri kan udah tahu semua. Sampai kapan ini dibiarkan oleh negara? Apakah menunggu kelas fisik dulu baru negara hadir? 3. Situasi belum kondusif. Sudah terjadi gejolak lain, di mana para ulama dan aktivis medsos dari Bani Wali Songo dan pecinta NKRI, macam Gus Arya, Gus Nuril. Gus Nuril itu, Gus Nuril PGN ya. Kiai Syarif Rahmat Padasuka dan opini dari berbagai suku serta etnik Nusantara yang mencoba menyuarakan keprihatinan malah diserang dengan narasi sporadis oleh para basar-basar Ba'alawi, baik dari kalangan mereka atau simpatisannya. Dan kesemuanya seolah langsung mengarahkan titik sasaran kepada seorang ulama karismatik dan ngalim dari keluarga Kesultanan Banten, yaitu Kiai Imaduddin Osman. Kenapa? Karena beliaulah yang dianggap paling vital, berani mengulas dengan sangat ilmiah, sistematis dan komprehensif, literalis tentang batalnya nasabah Alawi. Ibaratnya beliau membawa gergaji mesin, langsung memotong akarnya pohon. Tentu saja tumbanglah pohon tersebut beserta para monyet yang berisik di atasnya. Ini ada tautan juga. Makanya saya kemarin mengunjungi Kiai Imaduddin bersama teman-teman sebagai tanda kita menjaga beliau. Nah itu kebetulan podo sama dapat berkahnya Abu Yatim Banten Ternyata Gus Islah juga iya. Jadi jangan macam-macam kalau udah terkait dengan air berkah dari Abu Yatim Banten ya tahu sendirilah. Sangat ilmiah maksudku. Makanya saya bilang kelompok ahli nasab seluruh dunia nggak bisa membantah tesisnya Kiai Imaduddin. 4. Setelah itu pusaran isu dan perdebatan seolah fokus untuk mengarah dan menyerang sang kiai, baik serangan yang mencoba mengimbangi secara literalis atau serangan berupa pembunuhan karakter. Kelak sejarah akan mencatat beliau sebagai salah seorang pejuang dan pembaharu terkait pelurusan nasab Nabi di Nusantara. Ini saya bilang, makanya kemarin saya sama Kiai Imaduddin bilang, Kiai Imad, antum itu jenius ilmu nasab. Antum itu berijtihad ilmu nasab yang luar biasa, yang membebaskan umat Rasulullah dari pemalsuan nasab. Hada zaman sampai ila yaumil qiyamah kan itu. Gimana kan nanti? Kelak sejarah akan mencatat beliau sebagai salah seorang pejuang dan pembaru terkait pelurusan nasab Nabi di Nusantara. Setuju ya dengan penulis ini? Tentu saja selain banyak pejuang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, di mana jejak digitalnya bisa dijumpai dengan mudah, seperti Syarif Zulfikar Basaiban Al-Idrisi Al-Hasani, yang dari penyanyi religi remaja VV Zulfikar. Namun sejauh ini belum ada sanggahan dari pihak pro Ba'alawi yang secara kualitas mampu mematahkan argumentasi dan penelitian ilmiah dari Kiai Imaduddin Osman tersebut. Ya memang sampai ya paling-paling ya cuma bikin goro-goro, nantang nggak jadi, apa nggak jadi, nggak apa-apa. Memang nggak mungkin jawab. Setengah ngandel aku. 5. Sampai poin di atas, alur masih relatif menarik karena dari tindak persekusi berubah menjadi perang pena yang mencerdaskan dan memberi edukasi ilmiah. Namun ketika perdebatan mengarah kepada saling menantang tes DNA serta menyinggung eksistensi Wali Songo, terjadi suatu blunder besar, bahkan sangat brutal dari pihak Ba'alawi yang ini statement keluar dari seorang oknum Ba'alawi mantan napi, yaitu siap tes DNA asalkan makam Rasul dibongkar. Wis gila ini. 2. Menghina dan menuduh bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, kalaupun ada nasabnya terputus ke jalur perempuan. Si Bahar bin Semet itu ya. 3.
Tulisan keseluruhan di sini sebenarnya adalah mengupas dan menyoroti kedua statement biadab dan brutal ini. Itu ya. Ya nanti saya tanggapi juga, ini sih Ibu Yayahnya juga dalam tanda petik kurang ajar, nanti di season lain tak kasih tak kasih nasihat. Sama Taufik Segaf juga. Kok nggak manggil Habib? Loh, terserah saya toh. Mau manggil Habib mau enggak ya terserah. Kok maksa-maksa itu? Kamu itu tukang maksa. Gitu. Kamu manggil aku Fuad Player ya boleh, Gundul ya boleh, Munyuk ya boleh. Kenapa saya manggil? Ini namanya kan memang Taufik. Masa saya sebut yang lain? Kok nggak pakai Habib? Ya terserah saya. Itu kan panggilan kehormatan. Kalau bagi saya tidak perlu saya hormati kan ya nggak apa-apa. Nah, kalian juga tidak menghormati saya. Saya juga berhak untuk tidak menghormati kan itu. Orang sombong sunat hukumnya disombongi. Sombong kepada orang sombong itu sotakoh. Nah, orang yang menghormati kita, lebih tak hormati. Ulasan dan implikasi dari statement, kembali ke tulisan ya. Nanti penulisnya siapa tak keluarkan. Kedua statement biadab dan brutal tersebut tidak akan keluar kecuali dari manusia yang biadab dan brutal pula ya. Maksudnya statementnya Bahar Smith itu ya. Yang entah karena gangguan jiwa atau miskin adab dan ilmu sehingga bisa keluar statement seperti itu. Saya sudah menyarankan tuh Bahar Smith itu keluarganya membawa ke psikiater lah. Ulasan dan tanggapan. 1. Mau tes DNA asal makam Rasul dibongkar. Segera saja pernyataan sembrono ini langsung menjadi santapan banyak pihak karena dianggap sangat kurang ajar. Ini ada YouTube-nya juga. Ya. Ketahuilah bahwa tes DNA itu tidak serumit dan senaif yang dihayalkan oknum tersebut. Biar lebih jelas analoginya begini. Ada seorang kakek yang kaya raya, semua anaknya tinggal dalam istana yang besar. Dia memiliki 5 anak yang masing-masing menghasilkan cucu. Apabila ditotal jumlahnya 25 orang. Ketika dia dan kelima anaknya sudah meninggal semua, maka 25 cucu ini musyawarah untuk membagi rata keseluruhan harta si kakek agar menghindari konflik ke generasi di bawahnya nanti. Tiba-tiba muncul seorang pemuda, sebutlah si Fulan. Dia mengklaim cucu dari putra bungsu si kakek. Hasil dari perselingkuhan dengan wanita dari daerah terpencil. Karena ngototnya si Fulan tersebut agar dia juga dapat warisan, akhirnya dibawa permasalahannya ke pengadilan kota tersebut. Ternyata si Fulan ketika ditanya tidak memiliki data memadai, baik bukti KTP, KK, buku nikah orang tua, atau menghadirkan saksi nikah siri orang tuanya, sampai bukti foto pernah dekat atau dalam asuhan ayahnya. Yang ada hanya catatan almarhumah ibunya, artinya catatan sebiak saja. Tentu saja hal ini sangat lemah untuk menjadi dasar klaim perolehan hak waris. Karena dia kalap, ngoceh di mimbar-mimbar masjid dan tengah pasar minta diakui, maka daripada dosa dan terjadi keributan, ditempuhlah tes DNA agar polemik segera diakhiri. Apakah harus dengan membongkar makam kakeknya? Ya tentu tidak. Cukup dengan semua cucu dites DNA-nya. Hasilnya ke-25 cucu yang terdata rapi tersebut, hasilnya sangat mirip dan dekat hubungannya. Dan si Fulan, hasilnya sangat jauh melenceng dari ke-25 cucu tersebut. Analogi ini menggambarkan, analogi itu kias, mana keturunan asli dan mana yang palsu. Parameternya yaitu data yang logis dan tes genetika yang akademis. Dalam sejarah tercatat kaum Yahudi dan Wahabi takfiri sajalah yang ingin membongkar makam Nabi. Dalam sejarah tercatat kaum Yahudi dan Wahabi takfiri sajalah yang ingin membongkar makam Nabi. Baik untuk mengaburkan sejarah, menistakan atau dengan alasan menghindari kesyirikan. Lantaran inilah dulu NU pernah mengirimkan komite Hijaz pada awal-awal masa berkuasanya dinasti Saud di Hijaz. Komite Hijaz ini asal-usul munculnya NU ya. Dibaca lagi caranya. Kemudian, apakah logis seorang yang mengaku cucu yang asli dari manusia yang mulia bahkan termulia sampai punya niatan seperti itu? Membongkar makam kakeknya, Rasulullah maksudnya, hanya untuk mempertahankan kemuliaan dirinya. Tentunya ide pembongkaran makam Nabi ini hanya muncul dari indikasi sosok cucu palsu dan manusia yang biadab. Selengkapnya tentang DNA bisa dilihat pada tulisan nih. Ada ketok lah. Oke. 2. Menuduh nasab Wali Songo terputus. Mengakui nasab Wali Songo bagian dari Bak Alawi saja itu suatu kebiadaban dan pembodohan. Jadi Wali Songo itu bukan Bak Alawi ya. Ini tadi ada teringat ini selingan dikit. Si Zaini Arman juga nulis, alhamdulillah guru sekumpul ternyata bukan Bak Alawi. Karena Bak Alawi tidak diakui dalam pernasaban ahli bait
dunia. Sementara keluarga Wali Songo sudah banyak yang terisbat diakui. Apalagi menuduh nasab Wali Songo terputus. Sungguh suatu kejahilan yang luar biasa. Ini juga ada, tinggal sedikit banyak. Keluarga Wali Songo sebagaimana keluarga Kesultanan Nusantara, selain memiliki catatan internal keluarga perbani, makamnya juga ada. Ahlul baladnya atau keturunannya yang mendiami sekitar makam juga ada. Reuni keluarga hingga yayasan juga ada. Dan ketersambungan informasi sejarah tetap lestari. Di mana pesantren dari keturunannya ada. Keratonnya masih berdiri. Naskah babat dan manuskripnya terdata rapi. Lalu tuduhan terputus tidak ada dari jalur bapak itu bagaimana? Ini saja sudah menunjukkan keterbelakangan ilmu dan meragukan klaimnya sendiri sebagai bagian dari Ahlul Bait internasional. Karena kesepakatan seluruh ahli nasab bahwa semua keturunan Fatimah baik dari laki-laki atau perempuan tetap diakui sebagai bagian dari keturunan Nabi. Ini YouTube-nya ini dicari. Apalagi nyata-nyata dari jalur bapak ternyata ada keturunannya dan hasil isbatnya juga ada. Nah, Pak Alawi yang mendewakan jalur ayah, ada enggak isbatnya? Diakui enggak oleh keluarga besar Dzurriyyah Nabi di dunia internasional? Di sini berlaku kaidah maling teriak maling. Sebelum ketahuan dirinya maling, maka menuduh orang lain maling sebagai bentuk kedustaan akut, pembodohan yang pengecut. Implikasi dan penyikapan. 1. Kedua, statement biadab tersebut dapat mengakibatkan umat yang bodoh menganggap membongkar makam Nabi itu perlu untuk mempertahankan kemuliaan Ba'alawi di Indonesia. Bangsat ini. Produknya adalah umat yang miskin adab dan pembodohan massal, serta menjatuhkan marwah para kiai Nusantara serta keluarga Kesultanan Nusantara dengan stigma sebagai pemalsu nasab. Derajatnya di bawah Ba'alawi dan desakralisasi seluruh luar negeri yang ada tautannya dengan Wali Songo. Ini mau menghancurkan Nusantara ini, menghancurkan Indonesia ini, di mana-mana kayak gitu. Kalau menghancurkan Indonesia itu memutuskan dulu tali sejarah hubungan dengan leluhur. 2. Statement yang brutal tersebut akan membelah anak-anak negeri. Mereka yang tertipu dengan klaim nasab Ba'alawi akan membela dengan segala klaim sesatnya. Sementara mayoritas yang merasa bahwa kekurangan ajaran tersebut harus dibalas atau dihukum bisa memicu kerusuhan massal. Mengingat Bani Wali Songo keturunannya sangat besar dan masif di negeri ini, baik yang terkait dengan ratusan ribu pondok pesantren serta keluarga kerabat kesultanan di Nusantara ini. Nah, ini saya tambahi ya, bahkan saya sudah berkali-kali menyampaikan tesis saya beberapa tahun lalu bahwa orang-orang Nusantara ini 85% membawa darah Rasulullah melalui Wali Songo. Artinya 85% orang Nusantara itu membawa darah Rasulullah. Jangan main-main. Membawa darah Wali Songo. 3. Untuk itu penulis merasa ini sudah waktunya negara harus menengahi dan menerapkan kaidah pernasaban secara tegas sesuai rekomendasi yang pernah kami sajikan. Karena semakin ditunda maka negara pada akhirnya sedang membiarkan potensi kerusuhan sipil di tingkatan grassroots. Intinya semua klaim lokal harus mendapatkan pengakuan dari internasional dan negara menjadi mediator dan fasilitatornya. 4. Segera tangkap dan adili si pembuat onar. Karena apabila manusia-manusia sampah ini dibiarkan mengoceh seenaknya di negeri ini, maka narasi sesat akan meracuni segala akal sehat. Dasarnya apa? Bisa dilaporkan sesuai pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Siapakah pelapornya? Bisa pribadi atau lembaga yang merasa sebagai keturunan atau keluarga Wali Songo di Indonesia. Saya sudah mengusulkan ya, Robito Alawiyah itu dilaporkan ya. Sudah berapa, setengah bulan lalu ya. Logikanya nasab dirinya dan datuknya telah dihinakan. Adalah wajar apabila meminta keadilan di depan hukum. Apabila ini menyangkut kesejahteraan yang dimuliakan oleh bangsa ini. 5. Segera bubarkan organisasi Robito Alawiyah. Karena organisasi dari para imigran ini sudah bermasalah sejak awal berdirinya tahun 1928. Selain konflik dengan imigran keturunan Yaman lainnya yang tergabung dalam Al-Irsyad,
terkait rasisme pernikahan, sekarang oknum-oknumnya berani menyenggol sesuatu yang sangat dimuliakan di negeri ini, yaitu Bani Wali Songo, yang menurut tesis saya meliputi 85% penduduk Nusantara hari ini. Dan relatif tidak pernah ada teguran keras kepada oknum-oknum keluarga Pak Alawi yang telah sembrono tersebut. Dalam kitab internal Pak Alawi sendiri, Al-Istizadah, yang disusun oleh cucu Mufti Hadramot Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, yaitu Habib Ali bin Mohsin bin Abdurrahman Assegaf, disebutkan bahwa lembaga RA ini sudah bermasalah sejak awal berdirinya. Saudara mencatat NU didirikan tahun 1926. Kalau para Pak Alawi ini mengklaim saluran dengan Kiai Nusantara, mengapa tidak bergabung dengan NU? Lembaga ini didirikan sekitar 2 bulan setelah Sumpah Pemuda. Mengapa tidak bergabung dengan NU? Lembaga ini maksudnya RA ya. RA itu apa ya? Apa gimana? Robito Alawiyah. Lembaga ini didirikan sekitar 2 bulan setelah Sumpah Pemuda. Dan sejarah mencatat, adakah mereka mendukung langsung Sumpah Pemuda? Justru yang terjadi telat mendukung sekitar 6 tahun. Di mana itu pun atas inisiasi Arab imigran Yaman non Pak Alawi. Al-Irsad ya. Maklumlah iming-iming Golden Belanda lebih menggiurkan dibanding semangat nasionalisme dan perjuangan agama. Semua lengkap dalam kitab Istizadah. Sang Mufti Hadramot sendiri akhirnya kecewa dengan perbuatan dan perilaku Pak Alawi Indonesia yang rasis dan keras kepala. Dan rupanya tabiat buruk itu tetap dilestarikan hingga kini. Di mana sampai ada narasi Pak Alawi yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang pandai. Sungguh framing dan narasi yang sangat brutal dan menyesatkan sekali. Sampai kapankah drama ini dibiarkan? Bila lembaga tempat berenangnya Pak Alawi tidak bisa menjadi wadah yang baik, maka siapapun akan sepakat tidak ada pilihan lain kecuali dibubarkan daripada mengancam kebinekaan dan manipulasi nasab Nabi di Nusantara ini. Pernah ada kabar terjadi kesepakatan antara oknum Pak Alawi, seorang tokoh sentral di RA, dengan seorang kiai tokoh sentral pula di lembaga Azmat Khon, bahwa untuk kalangan Pak Alawi tidak mengganggu atau merecoki keluarga Wali Songo. Namun apa yang terjadi? Publik bisa menilai sendiri siapa yang selama ini menyenggol dan getol mempersekusi nasab. Selain itu selama ini apa MDRA, Robito itu ya? Tidak tertarik aku ngerti. Dengan tegas tetap mengklaim sebagai representasi yang berhak memberi syahadah siapa keturunan Nabi. Sementara lembaga ini juga hanyalah klaim sepihak dengan tanpa kaidah yang jelas dan benar. Nasabnya dikarang sendiri, distempel sendiri, dan memproduksi narasi agar warga Nusantara harus mempercayainya. Kalau tidak percaya apalagi hormat, maka diancam tidak dapat syafaat Nabi dan tiket surga. Negara harus tampil dan hadir. Agar lembaga ini harus dipaksa menjalankan kaidah yang benar. Harus disambungkan dengan keluarga besar Nabi secara internasional. Tidak boleh klaim level lokalan saja. Harus mendapat pengakuan internasional. Kemungkinannya 3, lembaga ini berhasil dalam isbatnya, maka layak untuk diizinkan mengklaim keturunan Nabi di negeri ini. 2, gagal ketika dimintakan keabsahan di internasional, maka lembaga ini harus dibubarkan dan atau dilarang mengeluarkan buku nasab keturunan Nabi SAW. 3, lembaga ini menolak untuk diajak berkaidah yang benar, artinya tetap ngeyel. Isbat nasab Nabi cukup di Jakarta saja, tidak perlu ke negeri asal dunia. Maka jelas ini pembangkangan dan terindikasi kuat sedang berusaha melestarikan klaim sesat. Maka implikasi logisnya wajib dibubarkan dan dilarang beraktivitas, terutama untuk memberi stempel nasab palsu sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia global sudah terbentuk, maka setiap gejolak akan segera tersebar masif. Dan seluruh warga bangsa Nusantara ini sedang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua mata sedang terpicing dan semua telinga sedang difokuskan. Bahwa telah muncul suatu gejala semakin muaknya umat Islam dan kaum beragama atas klaim sesat Pak Alawi yang ternyata ujung-ujungnya telah membawa arogansi kelompok dan perpecahan. Nah, ini ada YouTube-nya. Dan konon kabar hebohnya korektif atas Pak Alawi di Indonesia ini telah sampai di telinga Dewan Nakib Saadatul Ashraf Internasional. Bila diperlukan mereka siap hadir untuk memberi kesaksian. Dan judgment day pun segera tiba. Waspadalah. Apa ini nek cara anu kae? Arnat apa? I will back. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Rahayu. Tanggal
27 Ramadan. Ini ditulis di 27 Ramadan loh. KRT Fakih Wirahadiningrat, pemerhati budaya, sejarah dan genetika. Nah, kemarin saya wawancara juga, ini Bani Wali Songo, dan juga dapat isbat juga, satu terah dengan saya. Tuh ya. Jadi menurut saya ini keren ini. Oke, gitu aja. Udah berapa menit? Oh, wes cukup.